Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal. Saya mahasiswa Universitas Kuningan, program studi akuntansi sore. Saya akan presentasi mata kuliah etika bisnis dengan materi kebijakan etis perusahaan dan penerapan serta konsep GCG, yaitu Good Corporate Governance. Etika pada dasarnya yaitu suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan melakukan apa yang benar dan baik dan menentang apa yang salah dan buruk. Mengapa demikian? Karena semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan yaitu semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Lalu apakah yang bertanggung jawab terhadap moral etika dalam perusahaan? Pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika yaitu manajer. Oleh karena itu ada 3 manajemen menurut sudut etikanya. 1. Manajemen tidak bermoral. Manajemen tidak bermoral didorong oleh kepentingan diri sendiri demi keuntungan diri sendiri atau perusahaannya. Kekuatan yang menggerakkan manajemen moral adalah kerakusan atau ketamakan. Contohnya, pengusaha yang menggaji karyawan dengan gaji di bawah upah minimumnya, atau perusahaan yang menirukan produk-produk perusahaan yang lain. Yang kedua, manajemen amoral. Tujuan dari manajemen amoral adalah laba. Akan tetapi tindakannya berbeda dengan manajemen yang tidak bermoral atau immoral. Ada satu cara kunci yang membedakannya, yaitu mereka tidak sengaja melanggar hukum atau norma etika yang terjadi pada manajemen amoral. 3. Manajemen bermoral. Manajemen bermoral bertujuan juga untuk meraih keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip beretika. Filosofi manajemen bermoral selalu melihat hukum sebagai standar untuk beretika dalam perilaku. Menurut pendapat Michael Josephson, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku. 1. Kejujuran. Kejujuran itu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang juga. Yang kedua, integritas, yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian. 3. Memelihara janji, yaitu menaati janji, patut dipercaya, dan penuh komitmen. Yang keempat yaitu kesetiaan, yaitu loyalitas kepada keluarga, teman-teman, karyawan, dan negara. 5. Keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengaku kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan juga. Yang keenam, suka membantu orang lain, saling membantu, berbaik hati, belas kasih, tolong menolong, dan gotong royong. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang lain. Bersopan santun, tidak merendahkan dan memperlakukan martabat orang lain. Yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Yaitu selalu mentaati hukum, aturan, penuh kesadaran sosial juga, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Nomor 9 yaitu mengejar keunggulan. Maksudnya mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan maupun pertanggungjawaban profesional. Tekun, dapat dipercaya, diandalkan, dan rajin. Kalau yang nomor 10, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya serta memberikan contoh. Standar etika dapat dipertahankan melalui 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Maksudnya kepercayaan perusahaan dan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik kepentingannya. Yang kedua, kembangkan kode etik, yaitu sebuah catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. Ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten,
yaitu seorang manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etik. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etik tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa maksudnya. Keempat, lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan, setiap etik sangat bergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip moral dan nilainya merupakan jaminan terbaik untuk menghindari dan terhindar dari penyimpangan etik. Kalau yang nomor 5, adakan pelatihan etika, workshop contohnya, alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Kalau yang keenam, lakukan audit etik secara pribadi. 7, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku. Tidak hanya aturan saja, tapi tingkah laku pun harus dilakukan. Nomor 8, hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan. Maksudnya tuh atasan juga harus memberi contoh, menaruh kepercayaan pada karyawannya juga supaya bisa diturutin dan diperbaiki untuk karyawannya juga yang baik-baiknya. 9, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Maksudnya itu manajer dan karyawan pun harus saling mengkomunikasikan supaya tidak miskomunikasi. Kalau nomor 10, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan pun harus diberi kesempatan untuk umpan balik tentang baik buruknya standar perusahaan yang dipertahankan. Dan itulah standar etika yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Selain etika, yang tidak kalah pentingnya itu pertanggungjawaban juga. Menurut Zimmer, ada beberapa macam tanggung jawab. 1, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kenapa sih perusahaan juga harus ramah lingkungan? Maksudnya perusahaan memerhatikan, melestarikan, dan juga menjaga lingkungan. Misalkan tidak membuang limbah, sampah pada masyarakat pun akan timbal balik, akan baik juga pada perusahaan, mensupport perusahaan itu. 2, tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas manajemen sumber daya pasti akan tanggung jawab penuh akan kondisi perusahaan, akan kondisi karyawannya itu sendiri. Makanya harus diadakan pelatihan, promosi, kompensasi terhadap seluruh karyawan yang ada di suatu perusahaan itu sendiri. Dan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara 1, mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan itu sendiri. Yang kedua, meminta input kepada karyawan, meminta informasi apapun itu pribadi, tanggal lahir, pokoknya semuanya. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif maupun negatif. Harus tahu saran dan kritik yang diberikan oleh karyawan pada atasannya. Dan yang terakhir, selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan. Harus adanya kepercayaan pada karyawan, harus didukung supaya timbal baliknya akan lebih baik lagi. Dan itulah beberapa tanggung jawab kepada karyawan. Kita kembali lagi pada tanggung jawab perusahaan, dan yaitu tanggung jawab keempat, tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor harus pengembalian investasi yang menarik bagi investornya itu sendiri, seperti memaksimalkan laba, tidak rugi, dan perusahaan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan seakurat mungkin. Dan yang terakhir, tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Contohnya, menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan bagi masyarakat sekitar, sehingga kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Makanya akan adanya feedback dari masyarakat ke perusahaan itu sendiri. Marilah kita ke konsep GCG. Maksudnya apa? GCG itu Good Corporate Government. Sesederhananya itu yaitu
bagaimana tata cara pengelolaan, pengaturan yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Marilah kita masuk ke prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Satu, adanya transparansi. Maksudnya apa? Keterbukaan informasi. Secara sederhananya bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan ini dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat dan tepat. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yang maksudnya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan yang fungsi, hak dan kewajiban dan wewenang yang serta tanggung jawab antara pemegang saham dan dewan komisaris dan dewan direksi. Dan ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Maksudnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industri, dan kesehatan. Prinsip yang keempat yaitu independensi, maksudnya berdiri sendiri atau kemandirian. Prinsip ini mensyaratkan perusahaan bisa dikelola secara profesional, berdiri sendiri, dan harus teguh pendirian akan suatu prinsip good corporate governance-nya. Dan yang terakhir, yang kelima, fairness, kesetaraan dan kewajaran. Maksudnya perlakuan yang adil dan memenuhi hak standar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan itu sendiri. Baiklah, marilah kita ke selanjutnya, yaitu tujuan penerapan good corporate governance. 1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi dan terciptanya kesejahteraan baik pemegang saham, pegawai, maupun stakeholder. Yang kedua yaitu meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dan dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban shareholder dan stakeholder. Dan itulah beberapa tujuan. Ada beberapa manfaat good corporate governance. Yang satu, mengurangi agency cost, maksudnya itu biaya yang harus dipertanggungjawabkan saham sebagai akibat pendelegasian, maksudnya tuh pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun biaya pengawasan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya modal atau disebutnya cost of capital. Sebagai dampaknya dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atau dana atau sumber yang dipinjam perusahaan semakin kecil dengan turunnya tingkat resiko perusahaan itu sendiri. Nomor 3, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut pada publik luas dan jangka panjang. Maksudnya itu mengharumkan atau terkenalnya perusahaan itu sendiri. Yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder, para atasan, para yang berkepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan good corporate governance, yaitu ada 2 faktor. 1, faktor eksternal, dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal itu yaitu faktor yang dari luar perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan GCG atau good corporate governance. Yang nomor satunya diantaranya terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu memanajemen seluruh perusahaan yang ada. Yang kedua, dukungan pelaksanaan GCG dengan sektor publik, lembaga pemerintahan,
dan hukum. Dan yang ketiga, terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor internal, maksudnya faktor yang mendorong keberhasilan dalam konsep GCG dari dalam perusahaan. Di antaranya itu faktor yang ke-1, dapatnya budaya perusahaan atau corporate culture yang ada dan diterapkan GCG dalam mekanisme sistem kerja manajemen yang di perusahaan. Yang kedua itu berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG juga itu. Yang ketiga, manajemen pengendali risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance. Yang keempat, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpanan yang mungkin akan terjadi. Opik mah suara sih naon? Suara manuk Kan. Dan yang terakhir yaitu faktor internal, maksudnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan GCG di dalam perusahaan itu sendiri. Satu, faktornya itu terdapatnya budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung. Maksudnya tuh dalam perusahaan itu akan adanya budaya yang ada, makanya akan suatu sistemnya itu. Faktor selanjutnya yaitu faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam GCG di dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu faktor terdapatnya budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung penerapan GCG dan mekanismenya sistem manajemen di perusahaan itu sendiri. Yang kedua, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan yang nilai-nilainya pada nilai GCG. Yang ketiga, manajemen pengendali risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance. Dan yang terakhir, terdapatnya sistem audit pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.